Shalom. Ya, shalom, silakan. Ilham. Oke, baik. Terima kasih Kak Elia. Semoga Tuhan memberkatimu. Nah, di sini saya ingin bertanya. Saya kan ini berasal dari keluarga Islam juga. Keluarga dari mama kan Islam. Terus mereka memaksa saya juga untuk masuk Islam. Padahal saya sudah jelaskan bahwa Yesus itulah jalan satu-satunya ke surga. Saya ini memang agak menyeleneh pertanyaannya, tetapi itulah saya nggak nyaman gitu kan. Saya terus dipaksa untuk kamu harus masuk Islam. Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu diangkat, bukan disalibkan. Dia diganti dengan Yudas Iskariot gitu. Sampai sekarang ini masih saya tertekan. Di sekolah juga saya dipaksa untuk masuk Islam oleh guru-guru. Saya bingung, tetapi itulah realita kehidupan saya di sini. Oke, jadi yang mau kamu tanyakan itu apa? Bagaimana yang harus saya lakukan, yang harus saya katakan kepada mereka? Itulah Kak Elia. Oke. Apa yang harus saya katakan kepada mereka untuk memberitahu iman saya? Itu semua tergantung tuduhan yang mereka berikan sama kamu itu apa. Kalau misalnya mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh, Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan kok. Yohanes 13 ayat 13. Lalu dikatakan Yesus tidak tersalib, dia diserupakan. Coba berikan saya satu data sejarah yang mengatakan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Ya, kita tutup kitab suci, kita pasti bisa dan harus percaya bahwa Yesus Kristus yang dari Nazaret itu pasti mati dan bangkit. Jadi kita tutup kesaksian Alkitab, kita bisa tahu bahwa ada seorang pribadi, seorang pria miskin dari Nazaret, dia itu mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga. Itu dicatatkan oleh sejarah. Nah, mengapa saya harus mengimani Kristus? Dan ketika mereka mengatakan jangan percaya kepada Yesus, Yesus itu bukan Tuhan. Tadi kamu sudah harus berikan ayatnya dalam Yohanes 13 ayat 13. Mengapa kamu harus percaya? Karena Yesuslah pendamaian bagi jiwaku. Nah, itu punya kaitan yang erat dengan tema kita pada malam hari ini, dosa menuntut manusia. Kekristenan itu unik, brother. Kekristenan itu tidak pernah berpikir bahwa manusia bisa mencapai dan bersatu dengan sorga oleh usahanya sendiri, karena manusia itu sudah rusak oleh karena dosa. Jadi mau jadi Kristen atau tidak Kristen itu bukan tentang orang itu pintar atau orang itu tidak pintar. Tapi masalah mengikut Yesus itu tentang kita merendahkan hati atau tidak. Kalau kita merendahkan hati, kita akan datang kepada satu-satunya jalan itu, yaitu Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Tapi kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Ya. Jadi percaya Yesus itu tentang pendamaian jiwa kita kepada Allah, agar kita yang berdosa ini dibuat menjadi tak berdosa oleh karena kebenaran pribadi yang bernama Yesus Kristus yang tak bercela itu. Jadi kita disempurnakan di dalam Dia. Gitu. Itu iman kita, itu tidak ada dalam iman lain, itu hanya iman kita saja yang seperti itu. Oh, begitu ya Kak Elia. Karena juga saya di sini agak keberatan. Saya sudah jelaskan bahwa tidak ada seorang pun ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus berkata sendiri, I am the way, the truth, and the way. Sayalah jalan kebenaran dan hidup. Iya kan? Bukan begitu di Alkitab tertulis, saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sudah bilang kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak percaya. Ya sudah, saya doakan mereka tidak membalaskan kejahatan kepada mereka. Tetap saya doakan biar iman saya tidak selalu diganggu gugat gitu. Ya, kamu harus tetap berdoa lah untuk mereka, keluarga, karena satu orang diselamatkan, sesi rumah kita akan diselamatkan, gitu ya. Iya, jadi kamu bergumul semua. Oke, terima kasih Kak Elia. Shalom, selamat malam. Oke.